Pembalasan istri dikhianati. Bab 69. Perut Kirana yang semakin membuncit membuat dia kesulitan berjalan untuk saja para iparnya ini siap membantu. Meskipun Vina hamil, dia tidak seperti Kirana, justru Vina lebih santai dan menikmati masa-masa kehamilannya. Vina juga tak begitu manja pada Satria. Vina yang kini berbeda jauh dengan Vina yang dulu mereka kenal. Dulu Vina tak mau lepas dari Rendra, dia selalu berusaha mencari perhatian Rendra, bahkan selalu bergelayut manja di lengan Rendra. Tapi Vina yang sekarang sangat-sangat mandiri, bahkan Meli sendiri tak menyangka mantan calon menantunya itu bisa sedewasa ini. Vina membawakan beberapa makanan kesukaan Kirana. "Kak, tutup dong makanannya, nggak enak banget baunya," ujar Nur dengan cepat menutup mulutnya. "Nur, tidak boleh begitu nak, Vina kan bermaksud baik memberikan cemilannya pada kita semua, kok tanggapannya malah begitu," ucap April sedikit marah pada Nur. "Bun." Nur serius, baunya terlalu menyengat membuat kepala Nur pusing, terus mual. "Kamu sakit?" tanya April. "Enggak bun, cuma masuk angin biasa." Vina tidak tersinggung sama sekali dengan ucapan Nur, justru dia menatap Kirana seraya berkata kalau mungkin Nur tengah hamil. "Kamu sakit Nur?" tanya Vina. "Kurang enak badan kak." "Coba deh periksa," usul Kirana dan membuat Nur terdiam. Memang dia sudah merasa kalau telat datang bulan, tapi Nur terlalu takut Rendra kecewa. "Lebih baik tahu daripada tidak Nur, biar kandungnya sehat," ucap Vina. "Kamu hamil Nur?" tanya April. "Siapa yang hamil?" sahut Meli yang baru datang. "Nur," celetuk Kirana, tapi Nur langsung menggelengkan kepalanya, dia belum tahu pasti, takut semuanya kecewa. "Kamu hamil sayang, beneran hamil?" pekik Meli bahagia, akhirnya menantunya ini hamil. "Belum tahu ma, Kak Vina sembarang deh. Jika sudah merasakan jangan disembunyikan Nur." "Tidak baik," jawab Vina. "Tapi dibawa periksa saja ma, biar pasti," ujar Kirana dan diangguki Meli setuju, tapi Nur masih takut. "Jadi saya beneran hamil ini, Dok?" Nur tak percaya dengan penglihatannya sendiri. Kedua tangannya bergetar saat membaca hasil urin dari klinik. Akhirnya penantiannya terjawab sudah. Keluarga suaminya sangat mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk generasi penerus keluarga mereka, sudah pasti sangat dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga besarnya. "Benar, Bu. Saat ini kandungan ibu telah berusia 4 minggu. Selamat ya, Bu." Dokter Anita ikut berbahagia melihat senyum yang terus terkembang di wajah pasien mudanya ini. "Bunda." "Oma," ucap Nur lirih karena kedua orang tuanya ini menemaninya, tapi Rendra belum tahu soal ini. "Tapi harap diingat, kandungan ibu ini masih sangat muda. Rahim ibu masih rentan terhadap segala bentuk guncangan. Selain itu, kondisi fisik dan psikis ibu juga harus selalu terjaga. Ibu tidak boleh terlalu capek dan banyak pikiran ya, Bu." Nasihat Dokter Anita lagi dan diangguki Nur patuh. "Terima kasih Dok, terima kasih, kami semua akan menjaganya," ujar Meli yang tanpa sadar air matanya menetes. Setelah berjabat tangan Meli segera menuntun Nur untuk keluar. "Mulai sekarang jangan keluar rumah dulu nak, kami harus banyak makan bergizi, bilang pada Rendra jangan mengganggumu dulu, kalau anak itu tidak mendengar kamu harus diculik dulu ke rumah oma," oceh Meli membuat Nur malu sendiri. April juga turut bahagia karena akhirnya Nur ikut hamil. Hari yang ditunggu pun tiba,
dengan peluh keringat Kirana memperjuangkan untuk melahirkan putri pertamanya bersama Vino membuat semua anggota keluarga bahagia menyambut cucu pertama mereka. Lengkap sudah kebahagiaan keluarga Meli dan April saat ini, Vina yang juga sedang menunggu hari kelahiran anak mereka dan Nur pun sudah menyusul dengan kehamilan pertamanya. Bagas menitikkan air mata bahagia. Cucu pertama yang mereka nanti pun telah lahir ke dunia, tak ada yang lebih bahagia dari ini. Semua anggota keluarga berkumpul dan bergembira. Rendra memeluk Nur dari belakang, dia merasa ikut bahagia dengan kehadiran keponakan pertamanya ini. Alhamdulillah ya Ma, Nur sudah hamil. Jika belum bisa-bisa air matanya menetes saat ini, ejek Rendra membuat Nur memukul pelan tangan lelaki yang sedang memeluknya ini. Pasti mewek ya Ren, tambah April, dan dijawab gelengan oleh Rendra. Satria dan Vina pun ikut tertawa kecil menanggapi ucapan Rendra dan bundanya. Jadi kamu tidak suka kalau Nur hamil? Celetuk Satria menatap Rendra. Bukan begitu, dia orangnya baperan, setiap dengar yang berbau anak bayi dan kehamilan pasti selalu mewek, padahal sudah berapa kali aku ingatkan kalau sudah waktunya pasti akan diberikan juga, sahut Rendra. Oma dulu juga begitu Nur, memang setiap perempuan yang belum memiliki momongan sering merasa minder sendiri, bahkan merasa tak sempurna, tapi kamu termasuk beruntung Nur, Rendra selalu ada untuk menguatkanmu, celetuk Meli. Memangnya Opa tidak pernah menguatkan Oma dulu saat Oma belum hamil? Tanya Nur polos membuat Bagas menatap Alvan dan Meli menatap Bagas tajam. Situasi mulai tegang, membuat Satria berinisiatif mencairkannya. Pertanyaan Nur benar-benar menegangkan bagi Bagas, Meli dan Alvan. Opa Bagas sangat menyayangi Oma, hanya saja ego di saat muda itu berbeda deh, contohnya saja Rendra dan kamu masih sering selisih paham kan, meskipun bukan karena anak, tapi saat ini alhamdulillah kalian semua sudah hamil dan Kirana melahirkan dengan selamat, tinggal menunggu giliran masing-masing saja, potong Satria. Siapa nama perempuan cantik ini? Tanya Vina melihat ke arah anak perempuan yang sangat mirip dengan Vino ini. Kiara Anggun Saputri, jawab Vino mencium pipi bayi mungil tersebut, dan bergantian mengecup kening Kirana. Terima kasih untuk perjuanganmu sayang, bisik Vino membuat Kirana tersenyum malu karena semua anggota keluarganya ada di sana. Kiara tertidur nyenyak dalam gendongan April sang oma. Bayi mungil ini saat ini masih menjadi rebutan di keluarga Meli dan April karena Kiara cucu pertama dan sudah pasti akan banyak kado dari keluarga besar mereka. Satria mengelus lembut perut Vina, perempuan yang dulunya mengejar cinta Rendra sang adik ipar kini menjadi istrinya. Bahkan Vina sama sekali tak melirik Rendra karena sejak dirinya hamil Vina memutuskan untuk mengabdi menjadi istri yang baik bagi Satria. Begitu juga dengan Nur, yang sudah tenang karena tak ada lagi permasalahan antara dirinya dan Vina. Nur bisa merasa lega karena kini dia bisa merasakan menjadi perempuan seutuhnya dan fokus pada kehamilannya. Peluh keringat bercucuran di dahi Vina saat berjuang melahirkan bayinya bersama Satria. Satria terus menggenggam tangan Vina, tak sedetik pun dia beranjak dari posisinya. Perempuan yang sudah memberikan banyak warna di hidupnya, bahkan memberikannya hal yang paling berharga, seorang malaikat kecil yang siap datang ke dunia. Sayang, kamu pasti bisa, bisik Satria terus memberikan semangat pada Vina. Terus Bun, sedikit lagi. Itu kepalanya sudah keluar, ujar sang dokter yang ikut memberikan arahan. Jangan diangkat nanti malah robek. Berkali-kali Vina mengembuskan napas pelan, dan akhirnya, huk, huk.
Suara tangisan bayi memecahkan ketegangan, Satria pun bisa bernafas lega saat mendengar tangisan bayinya. Seorang bayi laki-laki yang tampan persis sekali dengan Satria melengkapi kebahagiaan keluarga kecil Satria dan Vina, begitu juga dengan Alvan dan April mendapatkan kembali cucu, bahkan seorang lelaki yang bisa mewarisi perusahaan milik Satria. Terima kasih sayang, terima kasih kamu sudah mau berkorban untuk anak kita, ujar Satria tak hentinya menebar senyuman karena merasa bahagia dengan kehadiran putra pertama mereka. 2 minggu berlalu, kondisi Vina sudah mulai membaik dan mereka sengaja merayakan kehadiran anggota barunya di kediaman Alvan dan April. Devano Abraham nama bayi tampan milik Satria dan Vina. Semua anggota keluarga hadir serta beberapa karyawan dan rekan bisnis Satria, perayaan yang sederhana tapi penuh makna. Vina terlihat cantik dengan menggendong bayi lelakinya, tak hanya 1-2 orang yang memuji kecantikan Vina serta ketampanan anak mereka. Ayunda menjulurkan tangannya pada Vina memberikan selamat. "Putramu tampan," puji Ayunda. "Terima kasih," jawab Vina sedikit ketus, dia masih tidak suka pada Ayunda. "Maaf jika membuatmu tidak nyaman dengan sikapku, aku akui kau pemenangnya, kau bisa membuatnya bertekuk lutut tanpa sedikit pun menoleh ke masa lalunya. Aku istri sahnya, dan aku juga yang memberikannya seorang putra, aku harap kau tidak lagi datang mengganggu rumah tangga kami. Tenang saja, aku akan pergi dari kehidupan Satria, karena saat ini aku juga tenang karena Satria menemukan orang yang tepat untuknya." Ayunda menghela nafas panjang mendekat pada anak Vina dan menciumnya pelan, lalu memeluk Vina. "Aku titip Satria, jangan pernah meninggalkannya, jika itu terjadi aku akan mengambilnya kembali," ancam Ayunda sambil mengusap air matanya. "Kamu mau kemana?" tanya Vina menatap Ayunda iba. Bagaimanapun juga dia pernah merasakan di posisi Ayunda saat Rendra memilih Nur untuk menjadi pendampingnya. "Aku jangan pikirkan aku, pertahanan rumah tanggamu, Satria lelaki baik, jangan sia-siakan dia," pesan Ayunda lalu mengusap lembut lengan Vina dan segera pamit. Satria melihat istrinya berbicara dengan Ayunda dari kejauhan, tapi Satria tak berniat sama sekali mendekat, dia yakin Vina bisa menyelesaikannya dengan baik. "Ayunda," gumam Rendra pelan di sebelah Satria. Kamu undang." "Bukannya dia bekerja di kantorku jadi dia pasti mendapatkan undangannya." "Sepertinya mereka akrab. Apa akan ada istri muda dan tua?" goda Rendra. "Jangan gila. Meskipun Vina bukan cinta pertamaku tapi dia yang terakhir untukku," jawab Rendra dan diacungi jempol oleh Rendra. Satria terus memandangi Vina dan Ayunda yang terlihat akrab, bahkan Ayunda memeluk Vina dan beberapa kali mencium anaknya. Apa Ayunda punya trik lain setelah ini, pikir Satria. Setelah Ayunda pergi, Satria mendekati Vina. "Apa yang dia bicarakan?" tanya Satria penasaran. "Mau tahu?" "Tidak." "Terus kenapa bertanya?" "Aku hanya takut dia melakukan hal aneh padamu dan anak kita." "Yakin? Apa tidak ada maksud lain?" "Jangan aneh-aneh sayang, aku sedang tidak ingin ada keributan. Hanya masalah wanita," jawab Vina tersenyum lalu meninggalkan Satria dan bergabung dengan anggota keluarga lainnya. "Kir, kapan datang?" "Kak Kiara makin cantik," puji Vina mencium pipi Kiara yang semakin gemoy. "Maaf telat, tadi harus menyiapkan keperluan Kiara dulu, biasanya Oma yang siapkan karena Oma menginap di sini jadi keteteran," jawab Kirana. "Selamat ya, moga Devan jadi anak yang soleh," lanjut Kirana.
Satu persatu Vina menyapa para tamu undangan. Tak pernah terbayangkan oleh Vina dengan kehidupannya ini, melahirkan seorang bayi dari satria, lelaki yang sama sekali tidak dicintainya dan menikah pun karena jebakannya sendiri. Bun, Nur kesakitan, pekik Rendra pada sang mertua. Mungkin akan melahirkan Ren, ayo bawa segera ke rumah sakit, sahut April segera berjalan ke arah kamar Nur. Bun, sakit, rengek Nur dengan bulir keringat di wajahnya. Tahan sayang, ayo Ren segera siapkan mobil biar mama hubungi papa, ujar April dan diangguki Rendra patuh. Dia pun juga sangat khawatir saat ini karena ini pengalaman pertama mereka. Sabar sayang, kita ke rumah sakit sekarang ya, bujuk April. Rendra menggendong tubuh istrinya ini ke arah parkiran mobil dan diikuti April serta satu orang pembantu mereka. Bun tolong hubungi mama juga agar segera menyusul, pinta Rendra. Rendra menginjak pedal gas mobilnya kencang karena khawatir melihat Nur yang sudah kesakitan. Ren, pelan-pelan. Bunda takut kalau kamu terlalu ngebut begitu, bukannya menyelamatkan Nur tapi kita semua terancam. Maaf Bun, aku panik, jawab Rendra menurunkan kecepatan mobilnya. Jangan ngejan dulu Bun, pembukaannya belum lengkap nanti malah menutup jalan lahir, sabar ya, tarik nafas saja saya siapkan dulu alat-alatnya, ujar sang dokter memberikan arahan pada Nur. Rendra terus menggenggam tangan istrinya ini, keluarga besar mereka sudah menunggu di luar menanti kehadiran anggota baru.